frame pertama akhirnya dia enter sebagai apa namanya hantu tuh, ingat banget pas di-cut Pacas kayak wah gila apaan tuh. Pas datang jebret ngeliat skripnya. Jebret. Ini apaan gitu. Kok ini translatannya banyak banget. Terus aku nengok ke Dava kayak, "Dav, bisa bahasa Jawa?" Terus Dava kayak, "Enggak." Karena sebenarnya syuting film horor tuh nggak sehoror itu kok. Maksudnya kayak menyenangkan justru. Kadang kalau ngeliat hantu-hantunya tuh kalau di belakang kalau lagi break tuh malah lucu gitu ngeliat kelakuan mereka yang latah lah, yang apa. Jadi kayak udah nggak ada serem-seremnya sih kalau di lokasi tuh. Kak Dinda tuh kan harus ketawa seperti Sukma kan. Jadi dia tuh ada ketawa yang jadi essentialnya si Sukma itulah gitu. Bentar Pak, cari pitch dulu. Kayak gitu, kayak orang nyanyi. Oh ternyata jadi hantu tuh susah ya. Hai Opal Gengs, it's OG Podcast dan kali ini di Opal sudah kedatangan ada Dava, Maudi dan Ashira. Halo Kak. Ini adalah beberapa case dari film Pemukiman Setan yang akan tayang di bioskop tanggal 25 Januari, betul nggak? Iya betul banget. Kalian semua apa kabar? Baik. Alhamdulillah, baik. luar biasa baik. Baik, oke. Nah, karena kita lagi ngomongin tentang filmnya ini, boleh nggak ceritain sedikit tentang film itu tentang apa sih? Oke, Maudi yang dari kemarin sudah kemana-mana boleh Karena dari kemarin udah aku terus yang jawab, boleh tolong Dava. Jadi kayak kamu aja langsung gitu ya. Kemarin habis libur soalnya. Iya, jadi mohon kerja dulu hari ini ya. Pantesan tadi sebelumnya ini tentang apa sih filmnya gitu ya? Udah lupa proyeknya Udah banyak. lupa ya. Oke. Juga ini tentang pasangan suami istri. Salah. Itu judul yang mana Dava? Yang lain dong. Ada perampok kita, gerombolan ada sebuah perampok. perampok. Sebuah gerombolan perampok kita ini dari Malang kita merantau ke Jakarta. Oke. Situ digabung dengan tetangga kita ini Maudi sebagai Alin. Oke. Yang JB-JB aja tiba-tiba gitu ngeselin. Nah intinya karena keterbatasan ekonomi kita semua memaksa kita untuk melakukan hal yang di luar dari keseharian kita. Ya tindak kriminal lah untuk menamu, bahasanya itu adalah merampok rumah orang. Cuman cara kita merampok itu emang lebih cukup unik gitu karena kita tidak ngambil barang-barang yang lebih yang pasti akan dapat attention. Jadi yang hal-hal kecil gitu loh. Jadi owner rumahnya itu juga nggak akan terlalu nyadar ya. Intinya udah kesekian kali merampok, kita terperangkap dalam pemukiman setan yang sudah ada titisan dukun di sana. Oh nice. Sashira mau namain? Enggak sih, sebenarnya lebih ke nambahinnya kan kita sebenarnya udah sering merampok gitu ya, kayak karena kita semua juga punya berbagai macam reason. Aku, Dava, dan juga Kak Bisma ada satu lagi. Kita bertiga tuh sama-sama BU gitu ya. Jadi kan kita semua tuh butuh uang, terus keterbatasan ekonomi seperti yang tadi Dava bilang. Terus kemudian ada satu orang lagi nambah nih yang BU juga gitu. Akhirnya bergabung. Cuman kita seumur-umur namu ini nggak pernah ada apa-apa. Cuman pas dia ikut tiba-tiba jeder ada sesuatu dan kita bertemu dengan Adinda Thomas. Gitu. Di dalam rumah itu. Oh nice. Aduh jadi penasaran ya filmnya kayak gimana. Nah kalian bertiga di film ini boleh nggak diceritain kayak dari masing-masing kalian tuh di karakternya tuh gimana sifatnya? Dari siapa mau di atau share dulu boleh ya. Jadi aku itu berperan sebagai Zia. Seperti yang tadi sudah dibilang sama Dava, Zia itu adalah sahabatnya Fitrah, Dava dan juga Gani, Kak Bisma Mulia. Kita bertiga tuh memang udah sahabatan dari lama di Malang. Ya, sedulur bilangnya. Sedulur. Nah, terus kita merantau ke Jakarta karena kita memang punya mimpi masing-masing. Terus karena di Jakarta ternyata keras dan susah hidupnya, aku tuh kebetulan ada penyakit jantung. Jadi aku ada penyakit jantung kronis si Zia ini, tapi ironisnya dia juga seorang atlet pelari. Ironis banget kayak ya kan dia punya mimpi atlet lari nasional dan dia sudah go internasional, cuman dia ada penyakit jantung yang mengharuskan dia untuk operasi. Itulah salah satu motivasi dia Zia sebagai pribadi ya. Akhirnya dia harus mencari uang gitu. Cuman kalau ke teman-temannya sebenarnya Zia ini sosok yang sebenarnya paling kecil umurnya gitu. Karena aku juga paling kecil di project ini kan. Jadi kalau di real life aku tuh suka di ade-adein, tapi kalau di filmnya aku malah jadi sosok yang lumayan dewasa dan jadi penengah. Kalau misalnya Bisma sama Dava lagi berantem, aku kayak yang melerai. Nice banget dong berarti kamu. Alpha dikit. Iya, kayak alpha, kayak ke Kamaudi aku kan juga lumayan saklek gitu ya. Ini kalau lo mau ikut bla bla segala macam. Cuma sebenarnya kalau ke teman-teman aku, si sahabat-sahabat sedulur ini, aku sangat-sangat perhatian, caring dan lumayan nurturing gitu sih ke mereka.
Nice, oke. Kalau Maudy? Kalau aku di sini berperan sebagai Alin. Jadi Alin ini bukan sahabat-sahabat mereka sebenarnya. Tapi orang baru tiba-tiba datang gitu ya. Jadi kalau Alin ini bukan dari Malang juga, memang dia sudah tinggal di Jakarta, cuman memang punya masa lalu yang lumayan kelam dari keluarganya. Jadi memang punya beban keluarga yang cukup berat, terus juga dia harus menjaga adiknya, harus membayar hutang-hutang keluarga, sampai akhirnya dia udah nggak punya udah kehabisan cara untuk menutupi hutang-hutang keluarganya. Akhirnya dia, karena dia berteman dengan Gani Bisma Mulia, akhirnya dia minta Gani untuk, gue mau ikut deh gabung sama kalian untuk ngerampok gitu. Makanya akhirnya bertemu dengan Fitra dan juga Zia. Kalau Dava? Fitra ini adalah salah satu arek-arek Malang ini. Dia memang yang paling nggak berpikir panjang, terus marah-marah mulu. Yang paling berani lah pasti apalagi dalam situasi Namu tuh yang paling naruh badan di depan itu pasti Fitra. Yang paling lebih rasional itu adalah Gani yang berperan sebagai Bisma. Dan yang paling pintar strategis tuh karakter Zia. Jadi dinamika karakter kita tuh bertiga seperti itu. Dimana yang Fitra ini mungkin kalau di horor salah satu orang kayak yang pasti mati duluan nih. Karena nyalinya ada terus matinya gitu apa ya. enggak tuh kita lihat nonton nanti ya. Tapi ini pasti kalau nonton ini pasti gegabah banget gitu. Pilihan yang diambil tuh aneh-aneh gitu. Oke. Apalagi yang ada juga di trailer sama karakter Alin itu di awal waktu dia mau ikut kita tuh sempet nyekek dulu kayak lu mau ngapain sih di sini? Lu ngapain mau ikut kita? Jadi emosian bisa dibilang gitu nggak? Betul. Oke, kita kan nonton nanti filmnya ya untuk mengetahui karakter yang tadi dijelaskan. Nah, waktu dari awal kalian bergabung untuk project film Pemukiman Setan, apa yang bikin kalian kayak oke, kayaknya mau deh ambil project yang satu ini gitu. Dava dulu dong. Dari sana sekarang. Jujur waktu dapat sinopsisnya itu dari PH Magma Entertainment, tahu Magma itu pernah bikin film yang apalagi dalam 3 tahun terakhir ini cukup sangat baik menurut gue. Di Sobat Ambiar mereka menang Best Script di Piala Citra, terus juga Kodrat juga box office. Jadi melihat kelihatan lah kalau orang tuh bikin film itu passion dan rasanya itu benar-benar ditaruh dan pengen banget dijagain dari awal sampai akhir gitu. Dan salah satu menurut gue di Indonesia yang sangat menjaga itu adalah Magma. Akhirnya waktu dapat, apalagi di direct langsung sama Pak Charles, ditulis langsung juga dari penulis Kodrat juga. Wah menurut gue ini kesempatan baru kesempatan menurut gue sangat berharga sih buat apalagi gue. Dan yang kedua, film ini kalau gue bisa dapat berjodoh di film ini, karakter itu bahasa Jawa, ya nggak sih Zia? Iya, benar. Aku, Zia dan Bisma itu full di sepanjang film, apalagi pas kita bertiga ngobrol tuh bahasa Jawa. Nice banget. Jawa Malang. Dan FYI satu fun fact, aku sama Dava tuh sebelumnya nggak tahu kalau kita harus ngomong bahasa Jawa. Iya dan terus aku udah tahu. Aku yang baru tahu. Nggak, Dava awalnya nggak bisa gitu. Jadi dia terpilih bukan karena dia bisa. Tapi karena harus acting, pure acting dia. Terus aku pas datang, sehari sebelumnya Dava nge-DM ya. Dava sempat nge-DM kayak, Ashira kita se-project akhirnya gini. Oh iya bagus, nice gitu. See you besok. Pas datang, jebret ngeliat skripnya. Ini apaan gitu, kok ini translatannya banyak banget. Terus aku nengok ke Dava kayak, Dav bisa bahasa Jawa? Terus Dava kayak, enggak. Ya udah akhirnya kita belajar. Cuma untungnya dikoridorin banget ya sama acting coaches kita dari Rego kerja di Dipetet. Terus pada saat itu almarhum Mas Yayu Unru juga ya masih sempat nge-coachin Kak Maudi dan kawan-kawan. Maudi mau nambahin? Kalau waktu pertama dihubungin untuk bergabung di Pemukiman Setan, memang sebelumnya aku sudah pernah bekerja sama dengan Magma dan juga Om Charles Gozali. Dan memang sangat menyenangkan bekerja sama dengan beliau dan juga Magma Entertainment karena seperti yang Dava bilang, beda gitu rasanya kalau kita bekerja sama orang yang memang benar-benar menaruh hatinya gitu. Bukan berarti banyak yang enggak juga, tapi kayak kita sebagai pemain karakter semua dijagain tuh kayak merasa enak banget gitu, kayak capeknya tuh capek menyenangkan gitu syutingnya. Makanya pada saat aku ditawarin itu sinopsisnya masih sinopsis
pendek lah, belum jadi semua gitu ceritanya. Tapi karena aku premisnya aku suka dan juga aku tahu aku bekerja sama kembali dengan Om Charles dan juga Magma, aku nggak pikir panjang waktu itu. Jadi kayak oke lah gas gitu. Terus aku tahu juga pemain-pemainnya juga pemain yang luar biasa. Aku tahu aku akan bekerja sama Bisma Mulia waktu itu. Aku belum tahu awalnya sama Dava dan Cila. Terus pas sudah meeting lagi dikasih tahu akan ada Dava dan Cila dan juga Adinda Thomas, kayak makin wah ini seru banget sih. Aku belum pernah kan kerja sama Dava, sama Cila udah pernah tapi udah lama dan akhirnya dipertemukan lagi dan aku tahu Cila anaknya kayak gimana. Terus sama sih enggak sih sama Dava sih sebenarnya agak nyesel. Kamu tuh overthinkingan ya, lumayan dikit. Sama Adinda Thomas, dan aku emang pingin banget bekerja sama Adinda Thomas dan kebetulan bisa di project ini. Oke. Nice, tepuk tangan dong. Kayak lagi di stop. Nah, di film Pemukiman Setan ini apa yang menjadi tantangan kalian masing-masing? Aku dulu nggak boleh. Mungkin karena awalnya aku ya selain aku overthinkingan, aku insecure anaknya. Jadi awalnya itu aku memang sudah tahu kalau karakter aku bakalan jadi pelari. Nah justru itu adalah concern aku karena di dunia nyata aku bukan anak yang sporty gitu kan. And I will never become an athlete gitu, kayak nggak mungkin. Kayak Dava ya. Dava kan Dava banyak banget jiu-jitsu ya. Saya tidak bisa. Jadi makanya pas aku di casting terus aku tahu ternyata ini PH-nya Magma Entertainment. Aku excited banget dan memang aku udah ngefans sama Pak Charles tuh dari lama. Aku nonton Kodrat tuh sampai 3 kali atau 2 kali ya di bioskop. Saya aku suka gitu dan di situ juga kan ada Kamaudi. Terus pas aku casting, aku agak yang bisa gak ya gitu gue memerankan karakter ini. Ada kayak rasa kayak gitu ya? Iya rasa kayak gitu. Nah alhamdulillahnya terpilih. Nah muncul lagi pressure bahasa Jawa gitu. Tapi tadi kamu pernah manifestasi kan waktu nonton Kodrat kayak aku iya. Aku pas lagi nonton ngomong ke teman aku, ini keren, ini film horor beda banget, keren banget ya, pengen deh di daerah Pak Charles. Terus kenyataan hari ini ya. Sama tahun filmnya Pak Charles langsung berjodoh ya gitu. Iya makanya alhamdulillah. Cuma nah itu struggle-nya karena aku harus jadi pelari, aku harus latihan lari dan pas syuting adegan itu sempat sempoyongan asam lambung hampir masuk RS gitu. Really? Beneran guys? Beneran. Wow, bisa. Cuma mungkin Kamaudi sama Dava nih. Totalitas tanpa batas. Iya, coba Dava. Kamaudi sama Dava tuh aku jujur gak terlalu banyak action sequence. Mereka tuh banyak banget dan repot. Coba Maudi dan Dava. Maudi dulu boleh? Pasti banyak cerita. Kalau aku mungkin salah satunya justru aku kaget malah bukan di action ya, di nembang. Oh iya kan? Jadi di sini kan aku harus nembang. Yang awalnya skripnya tuh aku nggak nembang di situ. Tapi kan karaoke udah sering. Ya tapi kan beda ya nembang sama karaoke kan kayak ya udah sih gak usah mikirin yang lain gitu ya. Ini kan tiba-tiba di skrip beda, seharusnya bukan nembang. Tiba-tiba kayak aku tuh awalnya udah tenang-tenang aja, kayak mereka pusing-pusing belajar dialek Jawa apa segala macam. Aku kayak santai-santai, tiba-tiba kamu jadinya nembang ya, mateng. Disuruh nembang dan kayak dikasih materinya, terus aku pelajarin. Dan tapi untungnya memang nembang itu ada di kita pas take-nya tuh di hari-hari terakhir, jadi masih banyak waktunya lah. Sama mungkin salah satunya juga waktu adegan fighting yang aku sama Adinda Thomas itu lumayan struggling banget karena koreonya banyak diganti di set. Nggak banyak sih, hampir semuanya diganti di set. Cerita yang lo juga inilah tank topan dingin banget kan di sana, kita juga syutingnya. Oh iya, itu kita syutingnya di Ciloto dan itu kita mostly syutingnya dari malam ke subuh karena memang kita butuh jam yang malam. Itu dingin banget bener-bener sampai kayak semuanya tuh udah pada pakai jaket, udah double lapis-lapis gitu. Aku nggak tahu berapa, pokoknya aku cuma pakai tank top di situ dan dibasah-basahin, disiram-siramin juga pun Dinda begitu. Dan sutradara kita karena memang tahu adegan kita seperti itu, dia juga bahkan nggak pakai jaket atau apapun karena dia harus merasakan kedinginan yang kita rasakan gitu. Ini kayak real all out sih. Iya bener-bener itu best banget. Tapi ya itu semua lumayan pengorbanan yang kita lakukan dengan sepenuh hati. Makanya semoga teman-teman semua juga suka dengan hasilnya. Amin. Kalau Dava gimana, Dava? Kalau buat aku tantangannya yang pasti tadi bahasa Jawa kan. Karena mungkin kalau dalam keseharian aku lebih familiar dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah bahasa Jawa ini apalagi, terus aku banyak tahu gitu loh, bahasa Jawa ternyata ada beberapa beda gitu ya. Kayak misalnya di Jawa Tengah aku Surabaya dan Malang itu beda. Satu hal lagi,
pasti ada beberapa scene action, cuman memang sangat dijagain lah sama Pak Charles. Tapi karena di sini dan tim fightingnya karena di sini tuh lebih gore itu tuh lebih berdarah-darah. Kalau dilihat dari trailernya pun itu dari teknis itu juga cukup ribet ya. Jadi kita itu banyak bermain dengan darah, liquid, terus juga ada prostetik badan. Misalnya ada di trailer aku nusuk badan aku tuh. Aku mau nambahin, Dava juga tatoan di sini ceritanya. Jadi harus bikin dulu gitu ya. Sumpah ada cerita lucu, Dav ceritain. Nah jadi di balik dari teknis itu, salah satu teknis juga tato kan. Kita tuh pakai tato henna. Nah pas minggu sebelum syuting kita pernah sampling, tapi bukan henna, aku nggak tahu tuh biasa doang. Pas habis mandi hilang. Pas mau syuting, pas aku sebelum OTW ke lokasi di puncak, itu tuh aku tuh ditatoin hennanya itu sampai udah jadi. Cuman biasa kan kalau ada tato kita pegang gitu ada bekas di tangan. Nah pas bekas di tangan biasalah karena aku gak bisa diem orang anaknya itu lagi cuci tangan atau apa, tiba-tiba nggak nyadar waktu OTW ke lokasi dan nyampe di lokasi itu udah biru full, tangan ini biru. Udah kayak ink, it's like ink. Dan ini kan henna ya, jadi itu nggak gampang hilang. Iya benar. Nah jadi lucu banget sehari sebelum kita malamnya pas sampai di lokasi mau take itu kan kita reading bareng dulu kan, kita pengen mempersiapkan scene untuk besok. Jadi sambil kita reading itu tim makeup itu sambil kita coba-coba dialog tuh tim makeup itu ngegosokin dan nggak hilang-hilang. Aku ngakak karena aku ingat pas aku masuk Kak, hai semuanya soalnya Dava ngapain? Kayak bener-bener lagi kayak dipijit gitu lagi. Sampai besokan itu nggak hilang, kita udah cari pakai deterjen, pakai sabun dan lain-lain, pakai alkohol nggak dapat juga. Akhirnya aku lupa akhirnya pakai apa. Cuman di scene pertama itu tuh masih ada. Jadi aku harus di make upin pakai apa ya kalau perempuan tuh pakai foundation ya. Foundation itu tebel, terus kalau aku gerak dikit hilang, ditebelin lagi. Jadi setiap kali in between takes tuh ribet banget nungguin kayak harus aku tangannya kan. Soalnya kan nggak lucu tiba-tiba kalau kayak gini tiba-tiba ada biru gitu kan nggak lucu, aneh banget kan. Itu lucu banget. Dan yang terakhir buat aku ya appearance, karena aku pertama kali di film Pemukiman Setan ini adalah untuk botak. Even aku bawa sampai sekarang dari kecil sampai besar itu nggak pernah rambut sependek ini. Jadi Pemukiman Setan. Jadi ini pertama. Iya, aku dedikasikan buat film. Wow, keren banget. Jadi kita semua sudah bekerja keras nih. Ayo ditonton, jangan dibajak ya. Dan tolong yang dibajak, gua ajak berantem. Betul, jangan rekam terus di share gitu ya. Nah, untuk kalian mendalami peran-peran kalian ini masing-masing, apa yang kalian lakukan? Jujur ini agak lucu karena lebih ke arah gimana bangun chemistry sih. Benar. Kayak sama Dava memang udah tahu-tahuan gitu, cuman belum terlalu kenal. Dan sama Kak Bisma baru pertama kali banget tahu dan kenal gitu. Jadi akhirnya kita sebagai arek-arek Malang, aduh gimana ya caranya biar kita believable gitu. Pada saat itu kita sempat disuruh untuk mendengarkan podcast yang Jawa gitu. Kalau aku boleh nambahin ngomongin kayak chemistry itu kan juga dari kenyamanan ya. Yes. Nah kita tuh pas reading ingat banget ada satu momen karena kita juga believe sama project ini, kita pengen memberikan versi yang terbaik dari kita masing-masing. Untuk menambahkan kenyamanan itu sempat ada obrolan kayak apa sih titik terendah kita dalam hidup. Oh iya lagi kita tuh sharing gitu sampai sedip itu ya ngobrolnya sampai ya. emosional juga kayak nangis waktu itu ya. Iya, Cila cerita apa, mau dicerita apa, aku cerita apa. Dan jadi harapannya sebenarnya itu biar tidak, hopefully lebih tidak ada batasan di antara kita. Jadi nanti mainnya itu bisa lebih lepas, lebih tahu bahwa kita semua tuh berjuang di sini. Oh nice gitu. Nice banget. Kayaknya ini aku pertama kali deh mendengar cerita chemistry-nya segininya. Ini kayak jujur kayak keluarga banget sih. Iya sumpah. Ini kita bikin kartu keluarga di sini. Loh, itu beda konteks. Nggak mau. Sorry bukan mengarah ke sana. Gue kira ke keluarga. Tertolak. Iya tertolak langsung. Oke lah. Jangan ya. Kamu mau nambahin? Kalau aku waktu itu mungkin lebih ke ini sih, ini kan salah satu film pertama aku yang ada beradegan action langsung. Aku yang beradegan langsung gitu. Jadi waktu itu banyak banget nonton film-film yang memang banyak adegan actionnya tapi perempuan gitu. Ya nonton superhero yang pemainnya perempuan kayak gitu-gitu sih. Sama kalau aku boleh nambahin karena ini keren banget menurut aku, waktu Adinda Thomas, dia itu researchnya sampai jadi karakter dia itu kan memang bukan manusia, bukan hantu ya sebenarnya. Jadi kayak memang titisan gitu nggak? Iya gitu kayak aneh lah sebenarnya Sukma itu. Jadi kalau bukan manusia bukan hantu itu apa Mak? Makanya nonton aja. Bidadari kali Adinda. Itu Adindanya bukan Sukma ya. Nah dia itu mencari referensi untuk gerak olah tubuhnya segala macam tuh justru dari anime.
dan dia berhasil memberikannya dengan semenyeramkan dan se-epic dan se-ngeselin itu. Dan autentik banget sih. Oh ya? Kayak belum ada kayaknya deh hantu setidaknya buat aku ya di Indonesia yang karakternya seaneh dia, sumpah. Secegil itu. Secegil itu. Dan aku inget banget pas kan frame kan dia nggak langsung jadi hantu ya ceritanya. Even di trailer pun juga ada. Pas frame pertama akhirnya dia enter sebagai hantu tuh, inget banget pas di-cut Pacas kayak, wah gila apaan tuh. Ingat banget tuh kan pas di set, soalnya dia kan ceritanya datang dari sebuah koridor. Itu pun juga ada di trailer. Terus kayak, wah gila apaan tuh. Iconic. Semakin cerita semakin penasaran dengan filmnya sih jujur. Merinding gak? Harus ditunjukin. Gak kelihatan kan soalnya. Nah, soalnya kan orang biasanya merinding nih gitu. Padahal kayak bulunya tetep aja turun gitu. Iya lagi. Biar ceritanya seru aja dia ngomong gitu sebenarnya gitu. Nah tadi kan kalian bilang kan bahwa syutingnya tuh sering banget jamnya adalah malam ke subuh kayak gitu. Tapi di antara kalian bertiga siapa yang paling penakut? Siapa ya? Kamu ya? Itu Dava mukanya udah gitu. Dav, emang kamu penakut, Dav? Penakut banget sih. Penakut lumayan banget. Lumayan penakut. Penakut tapi ya maksudnya di sini kan kalau spesifiknya di project ini banyak banyak kenyamanan juga gitu. Maksudnya ya tau lah behind the scene gimana kita saling dijaga. Hotelnya juga maksudnya juga penginapannya juga cukup baik gitu. Jadi nggak sampai kepikiran sana sih. Udah kepikiran capek kerja sama pressure di lagi bener. Jadi nggak kepikiran sampai sana ya. Oke. Karena sebenarnya syuting film horor tuh nggak sehoror itu kok. Maksudnya kayak menyenangkan justru. Karena orangnya juga banyak kan sih. Iya, di setnya juga banyak. Terus justru kadang kalau ngeliat hantu-hantunya tuh kalau di belakang kalau lagi break tuh malah lucu gitu ngelihat kelakuan mereka yang latah lah, yang apa. Jadi kayak udah nggak ada serem-seremnya sih kalau di lokasi tuh. Jadi emang kayak yaudah di film aja kan itu seremnya gitu ya. Nah kalau gitu aku mau nanyanya adalah apa yang paling memorable dari proses kalian syuting film ini? Oh ketemu ini Asira mau lo ngeliatin gue kayak gak percaya gitu ya mau dia. Lo kenapa ngeliatin gue kayak banyak 1000 tatapan gitu loh. Gak mau nungguin dulu lo mau ngomong apa nih. Aku pikir kayak karena dari kemarin ada promo mode masalah yang kayak aku tuh selalu ngasih cita-citaan yang baru. Bombastic side eye. Apalagi nih sekarang. Tapi bener Dava itu doang yang memorable. Ada lah pasti. Itu doang yang paling besar itu doang. Karena jadi bisa kita membawa keluargaan ini sekarang. Mantap. Coba deh. Aku mungkin kalau pada saat syuting yang scene yang memorable buat aku mungkin yang sama Dinda Thomas yang adegan terakhir itu karena memang itu banyak banget challenge-nya buat aku. Kalau aku yang paling berkesan ya itu kayak adegan aku sama Kak Dinda juga. Ini selalu berkesan sama Kak Dinda ya. Kayaknya Dava juga deh. Karena dia oh ya kan kebetulan dia titisan ya. Jadi bisa bisa tiba-tiba datang. Kalau lo sama gue nanti gue bakalan. Iya, jadi ada satu adegan yang ada di trailer juga sebenarnya. Itu adegan aku nabok Kak Dinda. Pak gitu pakai senter. Nah itu emang adegannya lumayan susah dan dia tuh harus diseling-seling di balik gitu. Terus kita juga syutingnya sampai subuh, sampai matahari terbit ya. Di situ seru dan lucu karena apa? Kak Dinda tuh kan harus ketawa seperti Sukma kan. Jadi dia tuh ada ketawa yang jadi essentialnya si Sukma itulah gitu. Itu adalah Sukma begitu karakternya. Nah terus mungkin karena dia udah keseringan ketawa di hari itu. Jadi dia kayak pas mau action, bentar Pak, cari pitch dulu. Kayak gitu, kayak orang nyanyi. Terus aku ngakak. Terus aku kayak Kak Dinda emang kayak gitu ya cara nyanyinya. Iya chill nyarinya gitu. Terus kayak lucu banget lagi kayak ternyata jadi hantu tuh susah ya. Iya lagi bener. Jadi hantu susah ternyata ya. Oke. Ya melihat dedikasi Kak Dinda dan semuanya aku kayak luar biasa banget. Dan seperti yang dibilang Dava sama Kak Maudi, aku menyimpulkan mau meringkas kayak mungkin kalau buat aku pribadi ya ini adalah project yang benar-benar kerasa seperti keluarga sih baru pertama di sini. Oh nice. Kalau buat aku kalau dalam adegan itu ada di trailer yang kita meledakin rumah. Itu meledak itu mungkin salah satu adegan cukup epic ya di salah satu film Indonesia. Terus kedua kalau dalam di luarnya kayak bener kata Cila kekeluargaan karena kita pun sekarang apalagi sama tim Magma juga ya Pak Charles, Pak Erwin dan Dr. Daniel dan semuanya tuh bisa dapat Tante Linda, Bu Linda ya didapat banyak. Misalnya ada judul kita yang lain tayang atau kita ada kesempatan project lain setelah ini itu kita bisa sharing sama mereka dan mereka akan memberikan suportif banget. Memberikan kita juga pandangan yang cukup objektif gitu karena mereka
cukup sayang gitu loh dengan karir hopefully ke depannya kita gitu Oke, sih. wow. Betul. Jadi emang beneran kayak di-maintain ya semuanya Iya, gitu setuju, ya. dijalin silaturahminya. Oke, nah sebelum kita mengakhiri aku mau main sama kalian tentang tahu nggak sih? Tahu sih ini kayaknya. Tapi kita buktikan saja. Jadi ini ada 3 tempat yang menurut aku cukup horor namanya. Apakah kalian tahu atau enggak? Oke, siap? Kalian tahu nggak mengenai satu desa yang dinamakan Desa Siluman? Hah? Tahu atau enggak? Desa Siluman. Ya. Enggak? Jadi konteks ya, aku ini penakut banget, jadi nggak mau tahu tentang giring apa. Jadi udahlah, aku udah. Jadi Desa Siluman ini ada di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Nama Siluman ini diambil karena nama sungainya adalah Cisiluman. Jujur aku juga baru tahu sih. Oh. Baru tahu lagi. silumannya. Nah, jadi bukan isinya siluman ya ini? Bukan. Oh, berarti nggak horor. Namanya doang. Berarti nggak horor dong. Berarti nggak horor. Oh iya, oke. Oh. Mungkin yang mandi di sana yang horor kan ya. Oke, ganti aja ke gue. Lawang Sewu, tahu nggak? Aduh. Lawang tahu Sewu dong. tuh aku pernah dengar. Tahu di Semarang. 1000 pintu. Iya kan? betul. Itu emang horor, Dev. Itu horor. Sampai ada sempat ada filmnya. Ini kenapa jadi kita balik nanya ke Iya, Kak? Dava ini gimana sih? Oh, iya. Lanjut. Sorry. Ada nama desa yaitu Desa Pocong. Pernah dengar? Bisa apa cuy? Biasa. Oh, gue tahu soalnya pohonnya itu kebanyakan warna putih. Yah, Bener emang gak sih, iya? Dev? Enggak sih, lah. yang arah. Pocong kan? Dev, masa aku juga gak tahu, Dev. Jadi kalau ngomong aku percaya nih. Enggak. Jadi enggak posisinya tahu ini ada lagi. di Kecamatan Tragah, Bangkalan. Di mana itu? Di Bangkalan. Bangkalan tuh di mana sih? Nah, terakhir. Takut ya. Percaya nggak kalau vampir itu? Lalu percaya apa enggak atau tahu enggak sih nih? Ya sekarang Yaudah, percaya. next. Oh, percaya. Percaya nggak, Dev, sama aku, Dev? Personal. Lanjut. Enggak Oh, gitu. enggak gitu. Oke. Percaya nggak kalau vampir itu berdasarkan kisah nyata? Percaya lagi. Vampir ya? Percaya, iya benar. Ini ada penjelasannya. Pada abad ke-19 banyak keluarga yang menjadi korban penyakit misterius. Si penderita ini digambarkan memiliki kulit pucat, berkeringat dan batuk berdarah. Oh, TBC Baru itu. diketahui ternyata penyakit ini TBC. Iya. Keren kamu Cila. Hubungannya sama vampir tuh apa? Oke, terakhir, apa yang membuat menarik banget film Pemukiman Setan dan kenapa kita harus nonton film ini? Satu kata. Mau di dulu. Satu kata. Iya. Aduh, tapi 2 ini. Oh, Ya udah nggak apa-apa, apa-apa. digabung Nggak apa-apa ya. ya. Roller coaster. Roller coaster. Diambil ya, maaf Iya, ya. Kita sama-sama ini tuh roller coaster banget. Iya, gitu. apa ya? Ini tuh berbeda. Berbeda. Aku juga mikirin beda loh, keren. Menghibur. Menghibur. Mantap. Oke, coba dong ajak Opal Gengs buat nonton film Pemukiman Setan di bioskop. Hai Opal Gengs. Jangan lupa untuk nonton film Pemukiman Setan yang akan tayang tanggal 25 Januari di bioskop. See you guys. Nontonnya jangan bajakan ya Opal Gengs. Terima kasih ya semuanya. Terima Dan kasih. Terima Terima kasih kasih. sudah datang Thank ke you, Opal. Opal. Dan Terima semoga kasih. nanti tanggal 25 bioskopnya rame karena Pemukiman Amin Setan. ya Tanggal Allah. 25 Amin. kita tunggu Instastory Opal Gengs nge-tag. Ya. Yes. Pokoknya jangan biarin kursi bioskop itu kosong ya. Yes. Terima kasih Opal Gengs yang sudah menonton. See you on next OG Podcast. Bye-bye.